Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi salih-salihah yang hebat dan semangat. Berjumpa lagi di pembelajaran tema 3, subtema 1, pembelajaran ketiga. Nah anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah anak-anak, secara umum, bagian-bagian tumbuhan itu terdiri dari ada akar, batang, dan juga daun. Nah, akar ini bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada yang di atas permukaan tanah. Batang ini sebagai tubuhnya, ya, bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Terus daun, bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batangnya, itu daun. Nah, kita kenali lebih dalam lagi mengenai akar, ya. Nah, seperti ini, coba kalian perhatikan gambar ini ya, akar. Nah, kita tidak tahu ya kalau di dalam tanah akarnya seperti ini. Nah, jenis-jenis akar, yang pertama ada akar serabut, yaitu apa? Yang dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu. Contohnya apa? Padi, jagung. Nah, itu tumbuhan-tumbuhan yang memiliki akar serabut. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ada serabut-serabut kecilnya dan banyak. Itu namanya akar serabut. Terus yang kedua ada akar tunggang. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan yang berkeping dua, yaitu contohnya apa? Mangga, pohon mangga dan pohon jambu. Akar tunggang terdiri atas satu akar besar dan akar-akar yang merupakan cabang dari akar utamanya. Jadi biasanya menjalar ke bawah seperti ini ya. Itu namanya apa? Akar tunggang. Terus fungsi dari akar apa aja ya fungsinya? Menyerap air dalam zat hara, menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Terus menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhannya dan menyimpan cadangan makanan. Menyimpan cadangan makanan. Lah anak-anak, nah akar ini apa tadi? Fungsi utamanya menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Terus yang lain, bentuk akar lain pada tumbuhan tertentu. Akar gantung. Nah, yang ini biasanya pohon beringin ya. Anak-anak sudah pernah melihat atau belum ya? Pohon beringin fungsinya untuk apa? Mengambil uap air dari udara. Terus yang jenis kedua adalah akar napas. Fungsinya untuk apa? Untuk bernafas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Nah, itu ya. Pohon bakau ini biasanya. Terus akar papan atau banir membantu tegaknya tumbuhan. Contoh akar pohon kenari dan pohon randu. Terus ada juga akar tunjang. Nah, seperti ini. Sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Ya, contohnya apa? Akar pohon bakau dan juga pandan. Terus lagi, kalau tadi akar, sekarang di bagian yang kedua yaitu batang, bagian tumbuhan yang berada di atas tanah atau sebagai tubuhnya ya. Fungsi dari batang yaitu menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan, ke daun, ranting, dan lain sebagainya. Itu tugas dari dari batang. Tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tanaman tebu. Itu salah satunya. Nah, ada juga anak-anak tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya pada akar. Contohnya apa ya? Ketela. Nah, itu di akar. Terus lagi jenis-jenis batang. Sekarang
Jenis-jenisnya ada batang yang berkayu. Nah, batang berkayu memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Contoh, pohon jati ya, pohon jati, pohon mangga, dan pohon beringin. Nah, biasanya itu, batang-batang seperti ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan mebel atau bahan-bahan bangunan yang lainnya, ya. Terus lagi yang kedua, batang basah dan berongga. Nah, biasanya ini teksturnya lunak karena mengandung lebih banyak air dan udara. Contohnya apa? Seledri, bayam, pohon kacang, jagung, dan bambu. Itu teksturnya lunak. Itu dimaksud dengan batang basah dan berongga. Nah, sekarang daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Nah, fungsi dari daun lainnya sebagai tempat fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Sebagai tempat penguapan air, sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Nah, ini dari bagian dari fungsi daun. Sebagai fotosintesis, sebagai tempat penguapan air, dan juga sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Nah, daun dibedakan berdasarkan tulang daunnya. Kalau berdasarkan tulang daunnya, ada apa? Tulang daun menyirip. Ya, seperti ini. Contohnya daun jambu ya. Terus tulang daun menjari, daun pepaya. Tulang daun sejajar. Ininya satu, tulangnya satu, terus melengkung seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini tulang daun melengkung. Mana ingat-ingat ya. Terus yang keempat, bagian tumbuhan itu juga ada bagian bunga. Bunga. Yang pertama A ini apa? Tangkai. Kelopak di sini, mahkota. Nomor D, benang sari dan kepala putih. Nah, tangkai bunga seperti ini. Nah, benang sari dan kepala putih ini, nah ya ini yang berfungsi sebagai alat reproduksi, ya. Nah, sekarang buah dan biji. Nah, ada yang tahu ini buah apa ya? Bagian buah. Buah, daging buah, dan biji. Kulit buah. Buah merupakan bagian tumbuhan dari hasil perkembangan bunga. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging buah. Nah, dari biji ini pula nanti akan tumbuh kembali pohon yang baru atau cikal bakal yang baru jika ditanam. Nah, ini tadi tentang tumbuhan ya. Nah, sekarang kita kembali lagi cara membuat pertanyaan wawancara. Di pembelajaran pertama kita sudah belajar tentang apa itu wawancara ya. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu kalimat tanya. Nah, fungsi penggunaan beberapa kata tanya, ada beberapa kata tanya. Apa? Nah, contohnya ya, apa hewan yang Bapak pelihara? Nah, apa ini berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi, dapat digunakan untuk mengawali wawancara hal yang bersifat umum. Terus, berapa? Menanyakan jumlah. Nah, contohnya, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Terus siapa? Berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Siapa yang memelihara hewan peliharaan Bapak? Nah, seperti itu ya. Tadi apa? Apa, berapa, siapa. Secara lagi, di mana? Nah, ini bertujuan untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Di mana Bapak membeli makanan hewan? Terus kapan? Berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa.
Kapan Bapak memberi makanan hewan peliharaan? Nah, tuh. Nah, mengapa? Berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa, dan juga bagaimana menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Nah, itu tadi ya anak-anak, pembelajaran kita hari ini, cakupan mapelnya IPA dan juga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mengenai apa tadi? Mengenai membuat pertanyaan saat wawancara dengan menggunakan unsur kata tanya, bagaimana, mengapa, terus apa lagi tadi? Di mana, kapan, siapa, berapa, dan apa. Untuk IPA-nya tadi kita mengenal bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, anak-anak, itu yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.